Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Juliani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28 garis miring DSN strip MUI garis miring 3 garis miring 2002 mengenai jual beli mata uang atau al-sop. Jual beli dilakukan tidak hanya ketika ada seorang penjual dan pembeli yang bertemu di suatu tempat, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk bertransaksi dengan cara menukar uang dengan barang, uang dengan jasa, ataupun sebaliknya. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka kebutuhan dan keperluan orang akan semakin bertambah dan meningkat. Salah satunya adalah bertransaksi jual beli mata uang, baik itu yang sejenis ataupun berlainan jenis. Namun dalam urf tijari atau tradisi perdagangan, jual beli mata uang terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang satu sukumnya dalam pandangan ajaran Islam itu berbeda antara satu bentuk dengan bentuk yang lainnya. Nah, peran DSN MUI di sini adalah menetapkan transaksi yang dilakukan tersebut agar sesuai dengan ajaran Islam dan dijadikan juga sebagai pedoman. Ketentuan umum transaksi jual beli mata uang pada dasarnya hukumnya adalah mubah atau boleh. Hal ini bisa kita lihat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ketentuan yang pertama itu adalah tidak ada spekulasi atau suatu tindakan menjual atau membeli barang yang bersifat untung-untungan. Hal ini bisa dilihat dari hadis Nabi riwayat Hakim dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya jual beli itu boleh dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Kemudian ketentuan yang kedua itu adanya suatu kebutuhan transaksi seperti berjaga-jaga dalam bentuk simpanan. Kemudian yang ketiga, apabila transaksi jual beli mata uang itu sejenis, maka dilakukan dengan nilai yang sama dan dilakukan secara tunai. Dan yang keempat, bila berlainan jenis, maka dilakukan dengan nilai tukar saat berlangsungnya transaksi tersebut dan dilakukan secara tunai. Hal ini bisa dilihat pada hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya, dan janganlah kamu menambahkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya, dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual perak dan emas itu secara tidak tunai. Kemudian selanjutnya akan membahas tentang valuta. Valuta asing adalah mata uang yang diterima, diakui, dan dipakai untuk dijadikan alat pembayaran dalam perdagangan secara internasional. Di sini ada 4 jenis valuta asing. Yang pertama itu adalah transaksi spot atau spot transaction, yaitu penjualan atau pembelian mata uang yang penyerahan waktunya dalam 2 hari. Transaksi ini diperbolehkan karena dianggap tunai, dan 2 hari itu dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari karena ini merupakan transaksi internasional. Kemudian yang kedua ada transaksi forward, yaitu transaksi berjangka dengan penyerahan valuta pada suatu tanggal tertentu lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal transaksi menggunakan kurs yang telah disepakati pada tanggal transaksi. Transaksi seperti ini hukumnya haram karena harga yang digunakan merupakan harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan belum tentu sama dengan nilai yang sebelumnya telah disepakati. Kemudian yang ketiga ada transaksi swap, yaitu transaksi simultan atau secara langsung dalam waktu yang bersamaan antara kedua belah pihak untuk membeli dan menjual sejumlah pokok atau nominal mata uang tertentu dengan mata uang yang lainnya.
pada suatu waktu yang diikuti dengan menjual dan membeli kembali sejumlah nominal tertentu dan mata uang yang sama di masa depan. Hukumnya haram karena mengandung maisir atau spekulasi. Kemudian transaksi yang terakhir adalah transaksi option, yaitu suatu kontrak yang memperoleh hak dalam rangka membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu. Hukumnya haram karena mengandung maisir. Mungkin sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.